sebagai tim pro. Saya Ahmad Bakri. Saya Nur Anissa. Kami sebagai tim kontra. Pada video kali ini kami melakukan debat dengan motif pengaruh negatif iptek terhadap kehidupan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pada perdebatan kali ini kami mengusung motif tentang pengaruh negatif iptek terhadap kehidupan manusia. Sebelum masuk ke perdebatannya, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama tim pro dan tim kontra. Untuk tim pro dipersilakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim pro, nama saya Mardian dan nama saya Siti Fatimah. Ya, terima kasih pada tim pro yang sudah memperkenalkan diri. Pada tim kontra, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim kontra. Nama saya Ahmad Bakri. Nama saya Nur Anissa. Ya, terima kasih pada tim kontra yang sudah memperkenalkan diri. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa mosi hari ini adalah dampak negatif iptek terhadap kehidupan manusia. Iptek adalah akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada zaman sekarang, iptek mengalami perkembangan yang sangat besar dan iptek mempunyai dampak positif serta dampak negatif. Nah, supaya kita mengetahui apakah lebih banyak dampak negatif atau positifnya, kita akan mendengarkan nih pendapat dari tim pro dan tim kontra. Untuk pendapat pertama akan disampaikan oleh tim pro. Untuk tim pro dipersilakan menyampaikan pendapatnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan pendapat. Pendapat pertama akan disampaikan oleh Siti Fatimah sebagai pembicara pertama. Dampak negatif iptek diantaranya yang pertama adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Semakin berkembangnya iptek, semakin banyak juga informasi dan ilmu yang tersebar di internet. Hal ini dapat disalahgunakan oleh pelajar dan mahasiswa dalam mengerjakan sebuah tugas. Bagi mahasiswa atau pelajar yang malas, tentunya mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyalip informasi yang tersedia di Google tanpa memparafrasekan terlebih dahulu. Ini disebut dengan plagiasi. Dalam dunia pendidikan, tentunya plagiasi sangat dilarang. Ilmu dan informasi yang tersebar di internet harus dipilah dan diparafrasekan terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai isi dari tugas kuliah maupun sekolah. Guru dan dosen tentunya berperan penting untuk mengingatkan pelajar dan mahasiswa untuk selalu jauh dari plagiasi. Tentunya pelajar atau mahasiswa yang melakukan plagiasi tugasnya tidak akan diterima oleh guru atau dosen. Dampak negatif dari iptek yang lainnya adalah kecanduan teknologi. Bagi sebagian orang yang baru saja kenal dengan teknologi, tentunya akan mengalami sedikit kecanduan untuk terus menggunakannya. Hal ini memiliki dampak buruk. Siswa tidak akan fokus dengan pembelajaran yang ada, namun mereka beralih untuk menonton film atau YouTube melalui gawai mereka masing-masing. Kontrol orang tua di sini dibutuhkan dalam proses pembelajaran online. Tidak semua siswa dapat mengendalikan dirinya untuk menggunakan teknologi hanya untuk belajar. Mungkin sesekali boleh, namun jika sampai tidak fokus belajar, maka ini berdampak buruk. Saya ucapkan terima kasih kepada Siti Fatimah yang sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin memang benar bahwa iptek itu mempunyai dampak negatif. Sekarang kita akan mendengarkan pembicara pertama dari tim kontra. Untuk pembicara pertama dipersilakan. Dan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan izin kepada kami tim kontra untuk menyampaikan pendapat. Menurut saya, iptek tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi juga banyak dampak positif lainnya. Salah satunya adalah di dalam dunia pendidikan. Kita melihat di zaman sekarang, di mana kita sedang berada di zaman masa pandemi COVID-19. Dan tentunya untuk mengurangi penularan COVID-19, maka proses belajar mengajar akan dihentikan untuk sementara. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, maka iptek sangat dibutuhkan dalam bidang ini. Maka salah satu
bisa sebagai sarana proses belajar mengajar tadi seperti daring misalnya, itu hanya salah satunya saja. Banyak lagi dampak positif iptek yang lainnya seperti sebagai sarana atau alat untuk berkomunikasi dengan orang atau keluarga yang tempat tinggalnya jauh dengan kita. Tanpa harus adanya pertemuan, tentu saja itu juga bisa untuk meminimalisir adanya penyebaran COVID-19. Kepada moderator, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Nur Anissa yang sudah memberikan pendapat. Ayo teman-teman, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada Nur Anissa. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mengapresiasi teman kita. Nah, menurut saya benar apa yang dikatakan Nur Anissa, namun juga tidak salah apa yang dikatakan oleh Siti Fatimah. Iptek memang mempunyai dampak positif dan negatif. Supaya kita memperkuat argumen dari masing-masing tim, kita harus mendengarkan pendapat kedua dari masing-masing tim. Untuk tim pro, dipersilakan memberikan pendapat kedua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan pendapat dari teman saya, Siti Fatimah. Menurut saya, musik ini dapat dibenarkan memiliki dampak negatif untuk kehidupan, yaitu sarana untuk mencontek bagi siswa. Dalam pembelajaran daring tentunya, guru tidak bisa mengawasi siswanya ketika sedang melakukan ujian. Siswa dan guru berbeda tempat dengan perantara gawai dan aplikasi pembelajaran. Dengan adanya iptek, siswa bisa saja mencontek dari Google atau buku untuk mengetahui jawaban dari soal yang diberikan. Lama-kelamaan akan berdampak buruk bagi akademik siswa. Siswa tidak akan benar-benar paham mengenai materi yang disampaikan. Setiap ujian, mereka hanya mencontek jawaban yang sudah tertera di internet. Dampak negatif lainnya yang ditimbulkan biaya yang besar. Iptek memang alat yang memudahkan bagi kehidupan kita. Pemerintah pun akan terbantu karena adanya iptek. Namun dibalik itu tentunya ada biaya yang harus dibayar untuk mendorong negara agar tidak tertinggal oleh teknologi. Walaupun politik pemerintah menggunakan informasi dan teknologi bisa mengeluarkan biaya yang lebih terjangkau daripada konvensional. Namun pada pembangunan infrastruktur akan terasa sangat mahal. Untuk pembangunan jalan dan jembatan, gedung, dibutuhkan teknisi dan beberapa alat berat. Semua itu memerlukan biaya yang tidak murah. Contoh lainnya, privasi sulit dijaga. Privasi akan sulit untuk dijaga ketika kita telah memberikan informasi dan data diri kita. Dalam sebuah negara, tentunya informasi dan data rakyat ada di tangan negara. Hal ini digunakan untuk mengembangkan kegiatan negara, namun di sisi lain, negara harus mengunjungi privasi negaranya sendiri. Iptek memang alat yang digunakan untuk kehidupan, pemerintah pun akan terbantu karena adanya iptek. Namun dibalik itu, tentunya ada biaya yang harus dibayar untuk mendorong negara agar tidak tertinggal oleh teknologi. Walaupun politik Indonesia menggunakan informasi dan teknologi bisa mengeluarkan biaya yang lebih terjangkau daripada kontroversial, ketika semua informasi sudah menjadi digital dapat mengakibatkan penyalahgunaan dari data-data tersebut. Sudah banyak perusahaan yang membocorkan data penggunanya. Dalam hal biasanya perusahaan akan bergerak namun bereaksi setelah pasal tersebut terungkap, bukan sebagai proaktif bertindak sebelum terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mardia yang sudah menyampaikan pendapatnya. Untuk teman-teman, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Cukup, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengapresiasi teman kita. Nah, teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Mardia. Ia memperkuat pendapat yang sudah disampaikan oleh temannya Siti Fatimah. Mereka dari tim pro mengatakan bahwa iptek mempunyai dampak negatif yang lebih banyak daripada dampak positifnya. Untuk dapat memperkuat dari tim kontra, kita akan mendengarkan pendapat kedua dari Ahmad Bakri. Untuk tim kontra, Ahmad Bakri kami persilahkan menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan izin pada kami tim kontra untuk menyampaikan pendapat. Saya tidak setuju dengan mosi yang mengatakan efek lebih banyak dampak negatifnya. Menurut saya, efek lebih banyak dampak positifnya. Misalnya, dalam bidang sosial budaya. Dampak positifnya yaitu meningkatnya penggunaan efek dalam memproduksi provinsi daerah setempat sehingga akan menyejahterakan masyarakat. Kedua, kemajuan efek mempermudah kebutuhan hidup seperti jual beli online. Yang ketiga,
Kemajuan iptek memudahkan dalam mendapatkan informasi di dunia. Yang keempat, kemajuan iptek memudahkan hubungan sosial antar masyarakat melalui media email, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lain-lainnya. Adapun dampak positif dari bidang pendidikannya yaitu yang pertama, memudahkan guru dengan murid yang terkendala pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, munculnya media massa seperti media elektronik sebagai sumber ilmu pendidikan. Yang ketiga, memudahkan siswa dan guru mengenai metode pembelajaran saat mengajar. Yang keempat, kemudahan mendapatkan informasi yang terbaru dan akurat. Yang kelima, adanya media audio visual yang interaktif pada saat pembelajaran. Dan dampak positif dalam bidang politik yaitu yang pertama, adanya keterbukaan antar masyarakat untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, munculnya pemerintah yang demokratis akan meningkatkan kualitas dan kuantitas rakyat dalam menentukan kebijakan publik oleh pemerintah. Yang ketiga, adanya kebebasan akan meningkatkan kualitas dan kreativitas diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali pada moderator. Ya, terima kasih kepada Ahmad Bakri yang sudah menyampaikan pendapatnya. Kita berikan tepuk tangan kepada Ahmad Bakri. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang sudah menyampaikan pendapatnya. Saya sangat mengapresiasi. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam babak kedua, yaitu babak penyanggahan. Pada babak ini, tim pro dan tim kontra dipersilakan untuk beradu argumen dengan suasana yang nyaman dan sejuk tanpa ada ketegangan. Sebelum masuk ke babak kedua, kami panitia memberikan waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk masing-masing tim selama 3 menit. Untuk tim pro dan tim kontra, kami persilakan berdiskusi terlebih dahulu. Ya teman-teman, waktu untuk diskusi telah habis. Jadi kita akan memasuki babak kedua, yaitu babak penyanggahan. Pada babak ini tim pro dan tim kontra kami persilahkan untuk menyampaikan pendapat. Untuk tim pro kami persilahkan untuk menyanggah pendapat tim kontra terlebih dahulu. Terima kasih kepada moderator yang telah memilih saya untuk menyanggah pendapat dari Ahmad Bakri mengenai dampak positif iptek terhadap sosial budaya. Menurut saya, dengan adanya iptek, perubahan gaya hidup dan tata nilai masyarakat adalah pengaruh negatif iptek. Bercampur dengan informasi di internet membuat seseorang bertukar informasi dan budaya sehingga seorang akan mudah meniru dengan apa yang mereka tonton. Sehingga budaya lokal sendiri akan hilang dan tergerus oleh budaya-budaya asing.
Izin menambahkan pendapat dari teman saya tadi, sudah dikatakan media bahwa iptek memiliki dampak buruk terhadap sosial budaya, yaitu mengakibatkan lunturnya budaya lokal. Contohnya adalah cara berpakaian yang stylish hingga menggeser populernya baju daerah dan juga menggerus kebiasaan berbahasa daerah karena sering menggunakan atau mencampur dengan bahasa asing. Menurut saya, iptek lebih banyak memiliki dampak negatifnya, apalagi pada masa pandemi ini. Di antaranya pada pembelajaran, anak-anak banyak yang mengalami kecanduan teknologi. Dinamakan dari beberapa teman, menurut saya siswa-siswa menjadi lebih mudah mencontek dan mencari jawaban langsung di Google sehingga mereka tidak paham. Izin interupsi. Nah, tadi bagian dari tim pro mengatakan bahwa iptek memiliki dampak negatif, yaitu sarana untuk mencontek untuk siswa karena pengelolaan antara siswa dan guru terpisah. Menurut kami, untuk mencegah dampak negatif tersebut, kita bisa mengakalinya dengan memanfaatkan iptek, yaitu dengan meletakkan CCTV pada ruangan kelas agar siswa tidak berani mencontek. Maaf Nila, dengan pemasangan CCTV kan menjadi menimbulkan dampak negatifnya lagi, biaya yang ternyata menjadi lebih besar. Jadi menurut kalian seperti apa? Izin interupsi. Iptek memiliki banyak dampak positif, jadi mesti ini tidaklah benar. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau semua biaya untuk pendidikan itu berasal dari pemerintah. Kalau pemerintah ingin SDM-nya maju, maka pemerintah harus mengeluarkan biaya juga yang lebih banyak. Kalau SDM-nya maju, juga bisa berdampak kepada negara tersebut, bisa menambah pendapatan negara atau pendidikan negara. Izin instruksi. Tapi menurut saya, kalau terlalu banyak yang dikeluarkan, kenapa tidak untuk membangun jembatan, jalan, sekolah? Kalau hanya SDM saja yang maju, kalau tidak didukung sarana-sarana, bagaimana untuk maju? Izin instruksi. Oke, silakan. Kalau SDM-nya maju, kita tidak perlu mempekerjakan orang luar. Di situ kita juga bisa mendapatkan pendapatan lebih dari SDM tersebut. Gimana? Oke, sepertinya babak kedua telah selesai. Kita beri tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang sudah memberikan sanggahan dan sudah ingin beradu argumen. Keduanya sama-sama benar. Jadi kita akan masuk ke babak ketiga, yaitu babak penyimpulan. Babak ketiga ini akan disampaikan oleh tim pro terlebih dahulu. Pada tim pro dipersilakan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dari kami sebagai tim pro, kami sangat setuju dan menggunakan mosi kali ini. Jadi menurut kami dampak iptek terhadap kehidupan manusia lebih banyak dampak negatifnya seperti anak-anak kecanduan gawai, siswa menjadi malas, dan kurangnya Biaya yang lebih besar. itu mungkin dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan, kita beri tepuk tangan dan kita ucapkan terima kasih kepada tim pro. Setelah ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari tim kontra. Pada tim kontra kami persilakan. Kesimpulan dari kami tim kontra adalah misi ini tidaklah benar karena iptek juga banyak memiliki dampak positif, ini juga pendidikan, sarana dan prasarana dan sosial budaya. Itu saja kesimpulan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita berikan tepuk tangan dulu untuk tim kontra. Saya ucapkan terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang sudah memberikan pendapatnya. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila saya sebagai moderator ada kesalahan. Jadi hanya sekian yang dapat kami berikan. Dan mungkin hanya sampai sini perdebatan kali ini. Pada kali ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Masing-masing tim mempunyai pendapat yang kuat. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan sekali lagi. Untuk tim pro dan
kali ini ada kehilangan kata ataupun hal-hal yang terkena di hati, dipersilahkan. Ya, terima kasih semuanya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.